Ustadznya baca bismillah tuh, bismillah. Saya ngeliat nih deg-degan nih kan, ngeliat itu parah banget bang, hancur bang setengah. Saya dibersihin di belakang tuh, saya bersihin. Saya sempat berhenti tuh, bentar dah, ini matanya kemana ya? Lagi tidur, api muncul, si suaminya ini bukan lari, tapi masuk ke dalam buat bangunin si istrinya. Nah, apinya keburu gede, asap udah ngumpul, si suaminya pingsan, akhirnya ngikut kebakar bareng. Bang, sebelumnya mohon maaf ya, tadi saya nggak sempat nginfoin. Kenapa Pak RT? Ini si almarhum baru ketahuan 4 hari bang, meninggal. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Hafidz. Waduh, Abang. Oke, siap. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, siap. Bang Hafidz nih. Oke. Nah, tapi sebelum Bang Hafidz ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan nih. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Hafidz, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Yeah. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Abang ini kan salah satu driver ambulans di Aspera Indonesia, betul. Ya kan? Dan ternyata punya pengalaman yang horor juga nih, yang dimana nganterin jenazah ke Sukabumi lewat jalur angker. Iya, betul. Yang terkenal angker lah. Iya. Jalur Cikidang. Nah, mungkin teman-teman semua udah ada yang lewat situ lah. Gimana kalau malam hari sendirian di situ? Betul. Dan itu nganter jenazah, Abang sendirian? Sendiri bang? Sama jenazah udah? Iya, berdua sama jenazah. Berdua sama jenazah? Oke, dan selama perjalanan ngalamin kejadian horornya gitu kan. Dan satu lagi yang dimana mengevakuasi jenazah yang ketabrak kereta. Wah ini nih, apa namanya yang semoga aja ya, di balik pengalamannya Bang Hafidz nih teman-teman semua bisa diambil pelajarannya gitu Bang ya. Siap. Oke, ya wis Bang, mungkin tahan dulu kali ya ceritanya ya. Oke. Boleh. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diseruput dulu silakan kopinya Bang. Seruput dulu Bang. Alhamdulillah. Udah siap nih Bang buat cerita ke teman-teman nih? Siap. Siap ya? Oke. Langsung aja kita sikat. Jadi ceritanya itu saya awal mula tahu dunia ambulan ini di 2019 bang. Jadi 2019 itu saya masih ngikut ngawal-ngawal ambulan lah, relawan ambulan. Di situ saya ketemu Bang Fakih, teman saya. Nah di 2021 dia ngajak saya untuk gabung di ambulan di Aspera. Nah,
Untuk pertama kali saya bawa jenazah itu ke Wonogiri bang. Wonogiri, tapi alhamdulillah tuh nggak kejadian apa-apa, aman gitu kan. Saya di situ belum bisa bawa ambulan bang, belum bisa nyetir. Diajarin sama Paki bilang, ayo Pis, gua ajarin bawa mobil biar kita keluar kota bisa bareng lagi, katanya gitu kan. Ya udah, ayo diajarin tuh sama dia, kurang lebih setengah bulan bang. Setengah bulan udah bisa, saya bikin SIM, langsung alhamdulillah dikasih kepercayaan buat megang ambulans. Nah, dapat batangan lah tuh kan, kalau bahasa supir tuh batangan. Nah, singkat cerita, saya di base camp bang sendirian. Bang Faki sama teman-teman yang lain nih pada keluar kota semua. Saya dapat info dari teman saya nih, Pis, ini ada korban kecelakaan nih katanya gitu. Kecelakaan apaan? Jalan kereta di mana? Di Rawageni kata dia gitu. Ya udah Sherlock aja, gua meluncur nih. Oke siap, Sherlock tuh bang. Itu kisaran jam 10. Jam 10 siang tuh. Nah, saya meluncur ke sono kurang lebih setengah jam karena Margonda macet kan. Setengah jam perjalanan. Nyampe di lokasi saya lihat dulu nih korbannya. Kondisinya kayak apa gitu kan. Saya lihat kondisinya karena ditutup, saya nggak terlalu ngelihat banget lah kondisinya kayak gimana. Habis itu saya turun buat ngambil kantong jenazah bang. Ternyata pas saya buka tutupnya si korban ini parah bang. Mukanya setengah hancur, terus sama di kakinya itu hampir putus bang. Tulangnya udah kelihatan. Terus yang satu lagi, yang kaki yang sebelah kiri remuk bang. Nah, badan sih utuh, cuman dia parahnya ini di sebagian mukanya. Nah, itu jam setengah 11, kalau nggak salah jam setengah 11-an lah. Akhirnya saya saya naikin ke kantong jenazah, terus dapat info nih dari keluarganya, katanya nggak mau di otopsi. Nah, habis itu yaudah dinaikin ke ambulan, dibawa ke rumah duka. Nyampe di rumah duka ini udah rame bang, udah rame. Keluarga pada nangis histeris, nangis jadi-jadinya gitu kan. Akhirnya saya bawa tuh, jadi nggak langsung ke ini bang, nggak ditaruh kasur lagi, langsung di tempat pemandian jenazah. Saya taruh. Terus saya buka lagi tuh kain kantong jenazahnya. Saya lihat keluarganya nih kayak nggak tega bang ngelihat kondisi almarhum. Nah, ya udahlah saya keluar dulu. Keluarga masih pada berduka lah. Saya keluar, saya ngopi dulu sambil nyebat kan. Habis itu saya punya inisiatif bang. Udahlah, gue bantuin aja nih. Hitung-hitung jadi amal ibadah gua. Dalam hati saya ngomong kayak gitu. Ya udah tuh saya samperin keluarganya. Bapak, Ibu, izin sebelumnya saya mau minta izin buat ngikut mandikan si almarhum. Saya bilang gitu. Boleh Mas, silakan katanya gitu. Sebelumnya terima kasih Mas udah bantu saya. Oh ya Ibu, sama-sama, saya bilang gitu. Nah, udah tuh nunggu si Pak Ustadz dulu nih yang mandiin jenazahnya. Nah, itu di jam 12 udah mau masuk ba'da zuhur. Akhirnya ba'da zuhur dulu lah. Ba'da zuhur, selesai ba'da zuhur, lanjut mandiin. Nah, sebelum mandiin ini kan ada ijab kabulnya bang sama keluarga. Ijab kabul sama keluarga udah selesai, saya deketin Pak Ustadz. Pak Ustadz izin, saya mau bantu mandiin jenazah ya, saya bilang gitu. Oh iya silakan Mas. Udah tuh selesai saya izin sama Ustadz. Si Ustadz bilang, Mas pakaian almarhum dibukain dulu katanya gitu. Digunting-guntingin aja nggak apa-apa katanya gitu, diguntingin tuh. Nah kan si korban ini kan pakai jaket nih bang, jaket yang ada kupluknya. Nah Mas, tapi bagian kepala nanti sisain yang kupluknya aja ya katanya gitu. Kenapa nih? Saya dalam hati gitu kan. Oh ya udah siap Ustadz, udah tuh saya gunting, sisain kupluknya segala macem. Nah, saya mandiin tuh kayak biasanya lah, mandiin kayak biasanya gitu. Saya ngelihat kakinya yang hampir ini tulangnya kelihatan bang. Tulangnya kelihatan itu kotor sama
batu-batuan rel kereta tuh. Katanya Ustadz, bersihin aja mas, katanya gitu, nggak apa-apa. Bersihin tuh, saya bersihin, kukunya saya bersihin juga, gitu. Saya juga ngelihatnya agak ngilu sih bang, jadi semana ya, sisa segini lah bang, daging sama kulit itu sisa segini, jadi kalau saya agak tarik sedikit, mungkin, gitu. Nah itu saya bersihin, selesai saya bersihin, bagian kepalanya nih bang, bagian kepalanya, Ustadznya baca Bismillah tuh, Bismillah. Saya ngeliat nih, deg-degan nih kan, gue ngeliat, itu parah banget bang, hancur bang setengah. Nah habis itu dari kupluknya itu nih diambil bagian yang kayak daging, tulang gitu kan, diambil, dimasukin yang tempat yang buat besek malam Jumat tuh bang, apa sih tuh? Ya pokoknya itu dah, masukin, mas tolong bersihin kata si ustadznya gitu kan. Nah saya dibersihin di belakang tuh, saya bersihin. Saya sempat berhenti tuh, bentar dah, ini matanya kemana ya? Saya cari-cari tuh, kok nggak ada. Ya udahlah, biarin lah, saya bilang gitu kan. Udah selesai saya bersihin, saya ini bang, saya angkat, saya kasih Pak Ustadz, nih Pak Ustadz udah bersih, bilang itu. Udah bersih, dimasukin ke kapas, habis itu dideketin sama si almarhum, dibungkus jadi kepocong, terus masukin keranda bang. Masukin keranda, bawa ke masjid tuh, kan masjidnya sama rumahnya dekat-dekatan tuh. Bawa ke masjid, disolatin, habis disolatin, dibawa ke ambulan bang. Nah, pas dimasukin itu, kondisi si almarhum bersih bang, nggak ada darah, nggak ada apa. Sampai dimasuk di ambulan pun sama. Nyampe di pemakaman itu di jam 3 sore. Saya diturunin tuh kerandanya, nyampe di liang lahat, pas dibuka kerandanya, kaget bang keluarga, darah semua isinya, di bagian mukanya lah, badannya. Nah keluarga bingung nih, masa harus dimandiin lagi katanya. Kata si Ustadz udah nggak apa-apa katanya gitu. Udah tuh akhirnya dimasukin ke liang lahat, dimakamin segala macem. Saya ke belakang bang, dekat ambulan, saya bersihin tuh yang bekas darahnya. Saya masukin lagi kerandanya. Itu masih aman bang, nggak ada kejadian apa-apa tuh. Itu kejadian jam 5 sore. Karena kan sempet terjeda sama hujan. Saya pamitan sama keluarga itu jam 6 bang, jam 6. Itu udah di perjalanan pulang. Nah pas perjalanan pulang, saya nyantai sambil nikmatin perjalanan kan, macet-macetnya Margonda. Ada yang ngomong dia bang di belakang saya, bang terima kasih ya bang udah dianterin katanya gitu. Saya kaget, set apa tuh? Saya bilang nengok ke belakang, nggak ada apa-apa bang. Udah tuh, habis itu saya nyampe di base camp, saya naruh ambulan, saya bersih-bersih, udah tuh aman, nggak ada apa-apa lagi. Nyampe di base camp, saya dapat info bang dari teman saya, katanya si almarhum ini depresi bang, akhirnya dia ngakhirin hidupnya secara gitu. Jadi dia naruh motor di deket pintu rel kereta, dia nungguin kereta lewat, pas kereta lewat dia lari bang, buat nubrukin dirinya ke kereta itu. Singkat ceritanya saya dapat info lagi, ada kecelakaan kereta juga bang, cuman deket base camp nih. Jadi deket base camp itu kan ada palang pintu yang dijagain sama warga setempat bang. Nah dia datang nih bang, lari-lari ke base camp. Bang, tolongin bang, katanya gitu. Kenapa? Ada kecelakaan kereta, katanya. Gimana itu dekat sekolahan katanya gitu kan. Oh yaudah ya, OTW tuh bang kita. Itu saya bertiga tuh sama teman saya. Di situ saya bukan sebagai supir, jadi kayak sebagai relawan untuk mengevakuasi korban. Nah, saya nyampe, saya lihat korbannya ini laki-laki bang, umur kurang lebih 50. Nah, itu kejadian pas
selesai pas hujan deras. Saya lihat kondisi si korbannya ini hancur bang. Tangannya misah dua-duanya tuh. Sama kakinya ini pada patah. Nah, saya evakuasi. Nah di situ saya pas evakuasi, sebelum evakuasi saya nungguin ada dulu bang, pihak berwajib polisi. Saya tungguin, akhirnya sampai polisi ini bawa kantong jenazah bang, dideketin tuh ke korban, masukin. Nah di situ pada notis bang, tangannya pada kemana ini ya, katanya gitu. Saya cari tuh bang, dari ujung pintu sampai kelemparnya si korban. Saya cari, dapet bang. Tangannya kalau nggak salah sebelah kiri segini bang. Itu. Terus yang satu lagi segini. Nah, udah tuh, udah dimasukin, dicariin tuh bang. Pokoknya yang sisa di rel dimasukin ke plastik. Masukin ke plastik, udah selesai. Selang 5 menit itu ada yang teriak bang. Bang, ada yang ketinggalan katanya gitu. Mana? Oh no, katanya gitu. Saya ikutin tuh yang nunjukin, yang ngelihat itu kelempar kurang lebih 700 meter bang. Nah, saya lihat itu bener bang. Cuman kayak sapi gitu bang. Cuman kulitnya tuh kayak kulit manusia. Nah, saya minta sama warga setempat tuh yang ngeliatin saya. Pak, ada plastik nggak? Kata gitu. Plastik apaan? Udah, plastik apaan aja? Saya bilang gitu. Dia kasih tuh, saya ambil langsung saya plastikin. Udah saya masukin di kantong jenazah itu. Diangkat, masukin ambulan, udah selesai. Nggak ada kejadian apa-apa. Gitu. Selesai dari situ, malamnya saya dapat telepon bang dari RT. Katanya ada jenazah di Sawangan. Ada tuh, itu kisaran jam 11 bang. Jam 11 malam. Saya berangkat, sebelum berangkat saya minta seroknya dulu tuh. Katanya minta seroknya, saya bilang gitu. Oh yaudah, ngirim tuh seroknya. Perjalanan ke malam kan, jadi Sawangan agak senggang. Itu perjalanan kurang lebih 15 menit, 20 menitan. Saya nyalain sirine ke sana. Sampai di sana sepi bang, nggak ada orang. Saya telepon, PRT ini saya udah di lokasi sebelah mana katanya gitu. Saya bilang gitu kan. Bentar saya ke depan katanya gitu. Ketemuin PRT-nya. Ini bang masuk ke proyek katanya gitu. Masuk ke proyek. Situ kondisinya cuman ada teman-temannya doang bang. Teman-teman yang pekerja situ. Nah, saya lihat kondisi jenazahnya itu udah kaku. Kalau saya dengar cerita dari teman-temannya sih, dia kena angin duduk bang. Jadi pas dia kerja, badan dia tuh katanya pada sakit, minta dikerokin. Terus dikerokin dia istirahat tuh, tidur pas malam. Katanya sih jam 7-an lah katanya gitu, buat suruh makan malam. Dibangun-bangunin nggak bangun-bangun bang. Gitu, dicek. Ternyata udah nggak ada. Teleponlah saya. Nah, singkat cerita, jenazah ini mau dibawa ke Sukabumi bang. Saya nelpon keluarganya, yang teman-temannya proyek ini nelpon keluarganya bang. Nah, nelpon keluarganya, ngasih nomor saya. Keluarganya nelpon, bang, ini kira-kira berangkat jam berapa katanya gitu. Ya kalau mau sekarang nggak apa-apa bu, sekarang aja, saya bilang gitu. Oh ya udah boleh katanya gitu kan. Ya udah boleh minta seroknya. Saya lihat tuh seroknya. Oh Sukabumi ini mah, Ciletu kan. Saya bilang dulu nih ke PRT, nyamperin saya kan. Saya ngomong sama PRT ini saya sama siapa? Lah sendiri. Lah orang yang nemenin kata. Saya bilang gitu kan. Ya kagak ada, orang pada gawe semua di sini katanya gitu. Ya udahlah, PRT mau ngikut. Kagak sih, ada kerjaan besok kata dia gitu. Ya udahlah, bismillah. Udah tuh, saya bismillah tuh berangkat bang. Saya sebelum berangkat nih, saya ngomong dalam hati bang sama jenazahnya.
Pak, ini saya mau anterin ke rumah ke kampung halaman. Jangan gangguin saya di jalanan ya, saya bilang gitu. Ntar kalau bapak gangguin saya turun tengah tol. Udah saya ngomong kayak gitu, saya berangkat. Bismillah, berangkat. Kisaran itu berangkat jam 12:30 lah. Berangkat, masuk tol, itu nggak ada kejadian apa-apa bang. Masuk tol, keluar tol di Ciawi, Sukabumi. Nah, nyampe situ, saya ngisi bensin dulu. Nah, kan di situ kan ada pom bensin sebelah kiri tuh. Masuk pom, saya isi bensin, ngobrol lah sama si pomnya ini yang jaga. Mau kemana bang? Mau nganter jenazah ini ke Sukabumi. Mananya katanya gitu. Ciletu sekalian mantai, saya bilang gitu kan. Set sendirian Ya sendirian, mau sama siapa? Mau jenazah no, saya bilang gitu. Ikut. Kagak serem katanya gitu. Ya ilah, saya bilang gitu kan. Kagak serem bang, kata bilang. Udah tuh, padahal di situ saya lagi gemeter bang, takutan. Nah, habis itu udah tuh, saya selesai ngisi bensin, saya berangkat lagi. Nyampe di pertigaan tuh, yang arah ke kanan itu Ciletu, lurus itu Cibadak. Nah, dari ujung sebelum masuk ke pertigaan itu udah macet. Saya nyalain sirine tuh, pokoknya sirine dari Sawangan itu nyala. Cuman pas nyampe macet nih agak saya kecilin, takutnya pengguna jalan pada ngeganggu kan. Saya kecilin sambil selap-selip, stuck tuh di pertigaan. Ada bapak nyamperin, mau kemana bang katanya gitu. Mau ke Sukabumi, ke Ciletu, saya bilang gitu, mau nganter jenazah. Ini jalannya lagi tutup katanya gitu kan. Yang arah Cibadaknya karena lagi perbaikan pasca longsor katanya gitu. Paling lewat Cikidang kata dia gitu kan. Lewat Cikidang ya? Ya udah dah, lewat Cikidang. Ya bang sendirian katanya gitu. Ya sendirian sama jenazah berdua, saya bilang gitu. Nggak takut bang katanya gitu. Ya kagak ya, mau gimana ya bang ya, udah tugasnya saya bilang gitu kan. Ya udah bang, makasih ya infonya, saya bilang gitu. Udah tuh saya berangkat, takutnya sampai sana terlalu malam banget kan. Nah sampai di di pertigaan itu 1:30 bang, 1:30 malam. Habis itu saya berangkat, masuk ke Cikidangnya. Dari ujung sampai pertengahan jalan tuh aman, nggak ada gangguan apa-apa tuh. Saya sambil nyetel ayat suci Al-Quran dah. Nah, habis itu di pertengahan jalan nih hawanya mulai nggak enak bang. Saya pokoknya sirine itu udah masih nyala lah. Hawa udah nggak enak, ada yang ketawa bang dari atas. Jadi itu kayak masih pergunungan, kiri kanan kelapa sawit. Nah, ada yang ketawa. Hihihi. Saya kaget tuh bang, apaan tuh, bilang gitu kan. Cuman yakinlah udah bawa aja nggak apa-apa gitu kan. Udah tuh gak lama ketawa lagi bang, kedua kalinya. Udah apa saya bilang gitu kan, diem mau nganterin jenazah ini, saya bilang gitu kan. Udah tuh selang 10 menit ada yang lewat bang, hitam sekelibat gitu. Nah saya turun tuh, apaan tuh? Saya turun, saya lihat kiri kanan jurang bang. Lalu otomatis kalau misalkan orang turun ke bawah, nungsruk nih. Udah tuh, astagfirullahaladzim, saya dalam hati tuh istighfar terus tuh bang. Udah tuh, mungkin nih gara-gara ngantuk nih kali ya. Udah tuh nyari kanan dulu, nyari warung. Dapet lah tuh warung. Saya mesen kopi, Bu, mau ngopi apa? Kopi Bu 1, saya bilang gitu kan. Lagi ngopi, si ibunya nyamperin. Mau kemana dek? Katanya gitu. Mau ke ke Ciletu nganter jenazah, saya bilang gitu kan. Sendirian Bu sama jenazah, katanya bilang gitu kan, berdua. Ya udah tuh, nggak takut emang, katanya. Ya mau gimana Bu, udah tugas saya gitu kan. Ya udah tuh, udah selesai ngopi, saya jalan lagi bang. Itu saya jalan lagi di jam 3 pagi. Aman tuh bang, nggak ada kendala, nggak ada apa. Cuman nih pas ditanyakan mobil kok agak berat gitu. Kenapa nih mobil nih? Saya berhenti dulu,
Saya berhenti minggirin. Aman sih, nggak ada apa-apaan. Saya kira kan bannya kempes kan. Saya lihat ban kiri kanan aman. Gitu. Pas udah jalan saya naik lagi, saya jalan. Udah dong. Kok mau buru-buru selesai nih? Udah capek, saya bilang gitu. Udah tuh saya jalan lagi. Alhamdulillah bang, nggak kejadian apa-apa lagi di situ. Nyampe di rumah duka, keluarga pada nangis. Akhirnya saya istirahat dulu lah sebentar. Disiapin kopi juga sama keluarga. Ngopi dulu sebentar sambil nyekeramah lah, ngobrol-ngobrol sama keluarga. Jam 6 pagi saya pamitan tuh sama keluarga. Nah, saya pamitan sama keluarga, saya pulang, nyampe di base camp, saya bersihin lah kan bang, karena kan lumayan perjalanan, lumayan jauh kan, pada kotor tuh. Saya bersihin, ini keranda goyang bang, duduk. Saya apaan tuh, saya bilang gitu kan. Udah tuh, saya tetap ya positif kan, mungkin gara-gara apalah gitu kan. Nah, nggak lama, strobo nyala bang. Strobo di mobil nyala. Saya apaan tuh, merah-merah, saya bilang gitu kan. Saya lihat, strobo nyala, siapa nih nyalain? Takutnya kan ada teman saya nih ganggu nih. Kan kadang-kadang teman saya pada jahil kan. Saya lihat sekeliling di mobil nggak ada siapa-siapa bang. Nggak ada siapa-siapa, ya udahlah saya matiin. Nggak lama, goyang lagi, duduk. Astagfirullahaladzim. Udah apa? Kan udah dianterin, saya bilang gitu. Udah pulang, jangan ngikutin, saya bilang gitu kan. Nah, pas saya nengok, ada si bapak itu. Saya kaget tuh bang, astagfirullahaladzim. Udah tuh, saya buru-buru, saya bersihin, saya lari ke base camp bang. Saya mandi, aman tuh bang, nggak ada apa-apa lagi. Lanjut, besoknya saya dapat info dari grup. Nah, saya kan ikut grup juga nih bang, ikut grup driver ambulans Jabodetabek, driver ambulan Depok, gitu, relawan-relawan lah. Dapat info ada kebakaran bang di Depok 2. Nah, itu kebakarannya itu jam 7 malam. Saya masih baca. Nah, jam 8 itu saya dapat info ada yang punya kantong jenazah gak nih, katanya gitu, butuh nih 1. Oh, wah, gua ada nih. Oh, yaudah saya balas kan, ada nih 1, siap, ready, saya bilang gitu kan. Yaudah bang, kesini katanya gitu, Sherlock, saya bilang gitu. Di Sherlock tuh bang, nyampe di sana itu jam 8:30. Nah, karena itu kan sebenarnya perjalanan deket, cuman nih macet bang, sama yang orang-orang pada kepo lah, mau ngeliat gitu kan. Nyampe di sana, saya disamperin sama teman saya. Sini, mana kantong jenazahnya, katanya gitu kan. No, ambil di belakang, katanya gitu. Saya bilang gitu kan. Udah tuh, diambil sama dia. Emang di mana kebakarannya? Udah sono di di padat pemukiman, katanya gitu. Ayo gue ikut. Saya ikut tuh bang. Saya ikut, udah masa pendinginan bang, udah padam. Saya ikutin, dilempar tuh kantong jenazahnya ke atas buat evakuasi si korban kebakaran itu. Dievakuasi kurang lebih 20 menit bang. Nah, jadi korban kebakaran ini suami istri bang. Nah, jadi kalau misalkan cerita dari warga setempat ini, dia nih si istrinya ini lagi tidur bang. Lagi tidur, api muncul, si suaminya nih bukan lari, tapi masuk ke dalam buat bangunin si istrinya. Nah, apinya keburu gede, asap udah ngumpul, si suaminya pingsan. Akhirnya ngikut kebakar bareng. Gitu. Nah, habis itu diturunin tuh jadi jenazahnya. Nah, mana mobil, katanya gitu. Udah tuh, bentar. Saya lari ke mobil, saya mundurin bang. Nah, jadi rumahnya ini nih pemukiman padat bang. Jadi mobil sama jalan tuh pas-pasan.
Saya nggak bisa turun. Akhirnya teman saya yang naikin. Udah taikin, gue nggak bisa turun ini. Ya udah iya, udah tuh ditaikin sama dia. Bang, nanti tungguin di depan ya. Ini kan ada satu lagi, karena saya kan nggak tahu tuh awal belum ada yang cerita tuh. Ada satu lagi. Oh ya udah, saya tungguin tuh di depan. Saya tuh tungguin di depan kurang lebih itu 30 menit bang buat evakuasi satu lagi. Nggak lama tuh saya sambil nyebat, polisi ini bang datang sama tim Inavis yang olah TKP. Nah, abang supirnya ya? Iya pak, saya supirnya. Saya bilang gitu. Udah tuh, saya mau olah TKP pak. Oh ya udah silakan, saya bilang gitu kan. Nah dibuka tuh bang pintunya. Dibuka pintunya, warga pada ngurumunin nih ke mobil. Saya bilang, bapak ibu izin jangan diliatin, kasihan almarhumnya. Saya bilang gitu kan. Pak, tim Inavis sama polisi ini masuk nih ke dalam. Pak izin ya, saya tutup. Ntar AC saya nyalain, kata saya bilang gitu. Ya udah iya nggak apa-apa tutup aja, soalnya banyak yang lihat. Saya bilang gitu. Ya mas tutup aja, tutup tuh. Cuman di situ saya punya rasa kepo juga bang. Saya lihat korban kebakaran itu. Ternyata udah kebakar 90% bang. Nah jadi tuh baunya korban ini kayak apa ya? Kayak daging sapi dibakar cuman tanpa bumbu bang. Jadi sangit sama anyir campur darah kan tuh. Terus itu tungguin yang korban yang satu lagi oleh TKP juga tuh sama tim polisi sama Inavis juga. Habis itu udah tuh bang. Itu jam 10 si polisi bilang, bang dibawa ke RS Polri aja buat otopsi. Ya udah tuh. Saya bawa ke RS Polri. Nyampe di RS Polri itu jam 11-an. Karena iring-iringan kan, karena iring-iringan sama polisi sama ambulan yang lain. Nyampe jam 11-an, saya turunin ke kamar otopsi. Nah, ngobrol-ngobrol tuh bareng polisi segala macam sama tim ambulan yang lain. Ngobrol, udah lumayan lama tuh ngobrol, sudah setengah jam lah. Nah, akhirnya, bang kayaknya ini masih lama, tinggal aja dah bang, katanya gitu kan. Udah tuh saya tinggal, dalam perjalanan aman bang, nggak ada apa-apa. Aman, nyampe di base camp saya nyuci mobil dulu, karena kan baunya ini masih ngumpul di dalam. Nah saya nyuci bednya tuh segala macam, karena kan saya pakai bed kan, nggak pakai keranda. Kalau kayak keranda agak ribet gitu kan, akhirnya saya pakai bed. Saya nyampe, saya bersihin semuanya tuh, udah fresh, wangi. Udah bang, saya istirahat. Alhamdulillah nggak jadi kejadian apa-apa. Singkat cerita, selama 2 hari ini aman tuh bang, nggak ada apa-apa gitu kan. Pas paginya saya dapat info dari RT daerah Depok 2 juga bang. Nah ada warga katanya meninggal. Ya udah saya meluncur ke sana tuh. Itu jam 7 pagi. Nah nyampe di sana tuh jam setengah 8 lah, setengah 8 pagi. Saya nyampe di situ lumayan rame nih, karena kan ada rumahnya si almarhum ini di pemukiman ini bang, pasar. Nah di situ tuh udah agak rame tuh, sama yang mau nyelayat sama yang dagang juga. Nah saya RT nyamperin, Mas Hafiz ya katanya gitu. Iya Pak RT, ini Mas Hafiz mau dimakamin di TPU Srengseng Sawah, bilang gitu kan. Oh iya siap RT, aman. Jenazahnya udah siap katanya. Lagi mau dimandiin sih katanya gitu. Saya boleh ngelihat? Boleh katanya gitu. Ya ada tuh saya ngeliat kan, karena saya mau mastiin juga tuh gang sama keranda nih masuk atau enggak gitu tuh kan. Ternyata muat nih, aman lah, masuk tuh. Masuk. Pas nyampe di pintu si almarhum, saya nyium bau bang. Bau apa nih ya? Dalam hati gitu, cuman saya nggak ngucapin bau apa nih ya. Udahlah, saya nggak mau mikir yang aneh-aneh kan. Sampai saya lihat itu jenazah pada ngembung bang. Udah pada gede badannya, udah pada bengkak. Udah tuh, jadi saya keluar tuh bareng sama Pak RT. Pak RT ngomong sama saya, bang sebelumnya mohon maaf ya, tadi saya nggak sempat nginfoin. Kenapa Pak RT?
Ini si almarhum baru ketahuan 4 hari bang meninggal. Astagfirullahaladzim, yang bener apa? Saya bilang gitu. Bener, itu kan makanya pada gemuk kata gitu. Astagfirullahaladzim. Emang apa Pak RT awal mulanya? Saya bilang gitu. Jadi dia tuh dagang. Nah dia tuh dagang tempe bang. Dagang tempe deket kontrakannya. Nah si teman-teman pedagang ini pada nanyain, kok tumben ya orang kagak jualan, udah 3 hari nggak jualan. Nah mungkin sakit kali ya katanya gitu tuh. Udah tuh besoknya lagi, kok ini orang kagak jualan ya. Saya disamperin tuh bang sama temen yang di pasar. Disamperin ternyata udah meninggal bang. Jadi keadaannya tuh si jenazah itu di kasur, badannya udah pada gede. Nah, dimandiin sama warga setempat. Karena itu udah bau, saya nggak kuat tuh bang. Karena bau, akhirnya singkat cerita dimasukin tuh bang ke mobil buat ke masjid. Itu kisaran jam 9 setengah 10 pagi. Nyampe di masjid, dikeluarin kerandanya, dimasukin lagi tuh ke masjid, disolatin. Kurang lebih ya 25 menitan lah sholat lah. Habis itu selesai tuh. Saya nyari masker nih bang. Masker kemana ya? Ya Allah. Saya nyari-nyari tuh di kotak di laci nggak ada. Ada nyempil satu. Tapi masih nembus baunya bang. Masih nembus. Yaudahlah. Bismillah aman. Saya bilang gitu kan. Warga pada naik tuh. Ustadz juga duduk di depan. Kaca saya buka. Nyampe di TPU Srengseng Sawah. Saya mundurin. Turun tuh. Kerandanya. Turunin kerandanya. Ke bawah saya ikutin sambil mobil saya buka tuh karena kan takut masih bau kan. Saya ikutin ke bawah, ternyata lumayan jauh bang posisi liang lahat sama jalanan nih. Saya liatin ada kali 500 meteran lah. Nah 500 meteran itu masih kecium bang baunya. Nah habis itu dibuka tuh plastiknya bang, tambah sembriwing baunya. Udah dimasukin tuh bang ke liang lahat. Saya ngeliat tuh notis, waduh udah berair nih. Takutnya kena sama ke keranda ini. Takutnya susah kan baunya hilang gitu kan. Saya liatin, oh alhamdulillah nih nggak kena sama cairannya. Udah tuh diangkat, diangkat bawa ke samping mobil. Saya bilang, Pak taruh samping mobil aja, saya mau bersihin katanya. Saya bilang gitu kan. Oh iya siap mas. Saya bersihin. Saya ke warung dulu. Saya beli sunlight lah biar bersih. Saya cuci di situ. Saya bersihin. Saya cium tuh. Baunya alhamdulillah udah nggak nyangkut. Nah selesai itu udah tuh. Saya masukin keranda ke mobil. Aman bang. Aman. Pulang. Saya bersih-bersih. Saya ngopi. Cuman satu bang. Jadi wangi jenazah ini masih terngiang-ngiang baunya. Udah situ aman lah, nggak ada cerita yang gimana lagi. Oke. Gitu. Dim dulu silakan Bang Hafiz. Oke siapa bang? Oke jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Hafiz saat nganterin beberapa jenazah ya bang ya. Iya. Yang pertama korban ketabrak kereta 2 kali. Iya. Terus kemudian yang kena angin duduk. Sama yang kebakaran. Iya. Ya kan kalau direntet lagi dari tahun 2001 mungkin lebih dari itu bang ya. Betul. Wonogiri terus Iya. mana lagi tuh? Paling jauh ke ini bang, Samosir, Medan. Paling jauh ke Samosir. Samosir. Berapa hari bang? Itu perjalanan 3 hari 2 malam. Sendirian? Enggak, itu berdua bang. Oh sama temen ya? Iya. Iyalah kalau 3 2 malam mas sendirian mah. Nggak kuat bang mata Nggak bang. kuat lah, kecuali si Faki mah nggak ada bodong. Mana disikat gitu. Katanya sekarang juga jalan ke Bengkulu katanya. Oke. Nah, Bang, sebelum ke ceritanya abang nih, atau kisahnya abang nih. Awal mulanya abang jadi relawan ambulan tuh apa alasannya bang? Alasannya sih lucu sih bang.
Jadi saya nonton channel YouTube bang, channel YouTube relawan ambulan. Jadi jiwa relawan saya nih bangun gitu. Wah, coba gue ngikutin sama channel YouTube nih. Itu saya masih duduk di bangku SMP bang, kalau nggak salah, kelas 3. Udah tuh, saya ngikut sama temen-temen tuh, udah ngawal. Saya sempat vakum juga, sempat vakum karena saya ibu saya meninggal. Nah, ketemulah Bang Fakih gitu. Oke, berarti salah satu mungkin driver termuda juga kali ya? Iya. Iya kan? Iya. Jarang-jarang loh bang dari SMP, ya kan? Dia udah ada apa ya? Jiwanya tergerak gitu loh. Iya. Iya kan? Biasanya SMP tuh mainan tuh sound-horekan yang kecil tuh, Iya, ya kan? bener. Bismania, ya kan? Ngerekam-rekamin. Iya. Terus truk oleng, ya kan? Tapi betul, ini abang beda sendiri nih, ya kan? Lebih ke relawan, Iya, ke ambulannya. Iya. Jadi kayak yang ngawal ambulan, Iya, yang di depan pakai motor. itu SMP. SMP itu kelas 3. Tuh, jarang-jarang loh orang begini. Coba seluruh Indonesia begini jiwa tergerak nih. Wah, keren bang Indonesia bang, iya kan? Iya. Oke, ini mungkin salah satu ini juga nih motivasi untuk teman-teman semua gitu kan. Jiwa kemanusiaan tergerak gitu kan ya. Di umur yang bahkan yang masih dibilang muda. Betul. Wah, itu keren banget sih. Sampai akhirnya ketemu sama Fakih nih. Ketemu Fakih itu pas duduk di bangku SMK kelas 2. SMK Kelas 2. kelas 2 udah ke ambulans. Wah, keren. Itu kan pas kelas 2 itu kan pas Covid, Bang. Jadi sekolah itu daring kan, lewat online. Jadi pas sekolah saya adanya di ambulan. Wah, keren. SMK tuh ya. SMK. Jadi pas absen nama saya Abdul Hafiz. Ngantar jenazah, Bu, gitu enggak? Lagi nganter jenazah, Bu. Sebentar saya bilang gitu. Lagi di ambulan gitu. Keren ini. Gue SMP masih trek-trekan, Bang. Jadi joki balap liar, Bang. Bang Fakih malah iya. Berarti emang suka naik motor apa gimana? Iya, dibilang suka sih hobi, Bang. Hobi. Iya. Hobi yang bermanfaat begini nih. Gue hobinya mencelakai, ya kan? Iya. Ini harus kita apresiasi nih teman-teman semua. Oke, ketemu Fakih, belajar ambulan, belajar naik mobil, nyupir mobil. Bisa tergabunglah ke Aspera. Pasti situ ada pelatihan gitu Bang ya. Ada apa namanya lagi kalau pelatihan gitu kan banyak ya? BHD segala macam. Banyak lah pokoknya lah gitu kan ya. Oke. Nah, terus sampai akhirnya sampai sekarang berarti dari tahun 2001 Covid. 2021 ya Covid. Sampai sekarang 2025 4 tahun. Udah paling jauh ke Medan. Paling jauh ke Medan. Wah, Samosir. Iya, kalau untuk Jawa di Pulau Jawa itu ke Sumeneb, Bang. Sumeneb, Madura. Iya, udah nyebrang pulau juga, Iya, bukan Jawa itu Bang, Pulau Madura. Pulau ya kan? Madura. Wah, gokil nih, apa namanya patut dicontoh nih teman-teman semua. Oke, nah berkala Bang, ininya Bang, profesinya Bang ya. Amin. Mulia jadi ladang pahala tuh Bang. Oke. Nah, terus kemudian kita ke pengalamannya Bang Hafiz nih, ya kan yang dimana kalau orang yang ketabrak kereta 99% itu udah keadaannya udah nggak tahu kayak gimana Bang ya. Iya. Iya kan? Udah hancur. Nah, Abang evakuasi atau bawa jenazah ketabrak kereta berapa kali kalau boleh tahu? Kalau itu sih 2 kali sih, Bang. 2 kali. Nah, yang pertama kedua kondisi hancur semua. Hancur semua. Nah, berarti kan emang kalau udah kesambar kereta Itu otomatis hancur. kecil kemungkinan untuk hidup Bang. Iya, betul. Tapi yang anehnya yang pertama dia bundir. Bundir. Yang kedua Sama. bundir juga. Iya. Jadi dia ngerangkang, Bang. Wah, lebih parah dong gitu. Iya. Brak. Pokoknya kondisinya tuh udah lumayan hancur lah. Oke. Pasti banyak faktor juga kan kenapa dia bundir. Iya. Karena mungkin masalah keluarga, tuntutan ekonomi, utang piutang. Betul. Bahkan ada juga asmara. Ya kan? Betul. Kan banyak faktor nih gitu kan. Selain mungkin di sepanjang jalur keretanya nggak ada pagar. Terus jalur pelintasannya ngelos gitu kan. Seorang bundir. Iya. Iya kan? Oke, mau gimana pun juga dia maksain diri untuk mengakhiri hidupnya di rel Kereta. itu. Iya kan? Oke. Dan itu keadaannya
utuh. Nggak utuh. Nah, terus kan abang sampai ngikut mandiin tuh. Apa yang terbesit di pikiran abang? Kok tiba-tiba pengen mandiin juga? Yang pertama sih bang, saya ngelihat keluarganya sih bang. Jadi Ngeliat nggak tega. Jadi nggak tega ngelihat kondisi si almarhum ini. Kenapa keluarganya? Kalau boleh tahu. Jadi tuh pas ngelihat kondisi si almarhum ini, karena yang saya bilang itu setengah hancur. Jadi yang pertama nggak tega, yang kedua mungkin nggak kuat. Jadi sama bau amisnya itu bang. Abang turun juga di situ. Turun karena kan ya gimana ya? Ya Wah, itu bantulah jiwa gitu. itu lagi kemanusiaan itu ya. Iya betul. Oke, berarti selain abang nganter jenazah juga, misalkan dibutuhkan untuk mandiin jenazah, abang siap. Yang penting udah ada apa namanya ya? Kalau buat bantuin sih siap bang. Ya kan gitu kan ya. Selain nganter jenazah nih, profesi sebagai driver ambulan atau supir jenazah, tapi sewaktu-waktu dibutuhkan gitu kan untuk mandiin jenazah, abang ikut turun juga. Ikut turun. Wah, gokil. Gimana bang perasaannya kayak? Aduh. Ya gimana ya? Mungkin karena terbiasa kali ya. Jadi kayaknya ya udahlah. Ya, gitu kan. betul. Kalau orang yang baru lihat jangan kan ngelihat itu ya, yang keadaannya kayak gitu, ngelihat jenazah geletak aja udah takut kan. Iya. Bahkan lihat darah dari jauh udah takut. betul. Iya kan karena udah terbiasa. Wah, gokil. Nah, terus nih bang, jalur Cikidang ya? Ya. Cikidang atau apa sih namanya itu? Cikidang ya? Cikidang. Sebelum abang jadi driver ambulan, atau mungkin sebelum menjadi relawan ambulan, abang pernah lewat situ? Pernah. Pernah? Cuman siang bang. Oh. Cuman kalau malam ini kan saya nggak pernah tahu ya kondisinya kayak gimana. Mungkin kalau siang masih bisa kelihatan jalan gitu kan, kiri kanan jurang, kiri kanan pohon sawit gitu. Tapi kan kalau malam kan beda lagi bang jalurnya. Kelapa apa? Pohon sawit tuh ya? Pohon sawit. Wah iya sawit ya, emang deh. Paling angker lah itu. Semuanya bang, kalau sawit paling angker emang. Angker dalam tanda kutip ya. Iya. Oke, nah abang lewatin sendirian tuh? Sendirian bang. Malam-malam? Malam. Berdua sama jenazah doang? Iya. Di dalam mobil? Cuma sirine juga dikecilin? Kecilin bang. Kenapa dikecilin bang? Itu kan jarang pemukiman kan jatuhnya? Ya. Kadang ada, kadang enggak. Ya gitu kan, jarang pemukiman. Takutnya pas ada pemukiman terganggu sama suara sirine saya gitu kan. Terus juga yang kedua lama-lama budek bang dengerinnya. Berarti di dalam kabin tuh Agak masuk juga ya? juga karena kan kaca saya buka bang. Oh kaca dibuka mah iya ya. Karena kan kalau misalkan kaca nggak buka, namanya jenazah sih kita kan nggak tahu ya bang ya. Iya, Maksudnya maaf ya, nggak tahu dia punya penyakit atau apa gitu kan. Pas jenazah meninggal itu virus-virus pada keluar bang. Oh Makanya masuk dibuka, akal. Iya gitu. iya takutnya dinular atau gimana ya. Betul. Oh, oke tadi ada statement abang, nih saya anterin ya, kalau nggak saya anterin saya turunin di Turunin ke tol, tengah tengah tol. tol. Ya. Misalkan nih, ya kan, digangguin nih abang turunin tuh. Saya turunin bang. Udah saya anterin juga lu. Itu buat menghibur diri juga bang ya kan. Oh bete juga sih. Bete bang, nggak ada temen, nggak ada temen ngobrol. Jangan nggak ada jenazah, sendirian aja di mobil tuh lewat Cikidang malam-malam bete bang. Bete. Apalagi ya gitulah kan, cuman belakangnya juga kan lumayan horor kan temennya. Jenazah gitu kan. Dan itu meninggalnya karena angin duduk. Angin duduk bang. Wah ini balik lagi masalah kesehatan nih, ya Betul. kan. Jadi untuk teman-teman semua nih, suara gagak bindeng juga, ya jaga kesehatan dah, pokoknya dah. Betul. Apalagi situasi cuaca lagi begini nih, ya kan. Siang terik, sore hujan, Deres. pancaroba, ya kan. Yang dimana orang-orang banyak terjangkit penyakit gitu bang ya. Oke. Nah terus kemudian nih bang, kebakaran. Kebakaran itu 90 berapa tadi? 90%. Udah hitam dong bang. Udah hitam. Jadi pas dilihat tuh hitam, cuman masih ada bercak-bercak darah gitulah yang keluar. Oh kayak merah-merah gitu ya? Jadi Kayak daging merah. Iya, jadi kayak daging itu kayak keretak gitulah. Medium Kayak rare keretak. gitu ya? Nah betul. Kalau dibilang stick ya. Iya kayak medium rare kan gitu ya. Kalau Iya. kita lihat di review-review kan masih agak merah-merah gitu kan. Iya, gitu. Nggak semuanya matang gitu kan. Masih agak merah kayak gitu. Iya betul bang. Baunya bang, kayak rambut kan kita pernah nih ngerokok nih, kena rambut tuh kayak gitu gak baunya? Beda, Rambut Bang. kebakar. Beda. Oh. Jadi kayak apa ya, daging kita panggang nih, cuman tanpa bumbu, tanpa apa-apa bang. Jadi kayak bau bau angus,
bau anjirnya juga. Oh, bau nyiri ini juga ya? Iya. Nah, untuk masalah bau gimana, Bang? Yang paling parah, mohon maaf nih, kayak gimana? Susah juga kayak gimana, Maya. Apa nih? Yang paling parah baunya karena dia jenazah itu karena apa gitu? Kalau untuk bau sih bukan gimana ya? Kan ada yang misalnya penyakit diabetes, biasanya kan gitu tuh, keluar enggak sih, Bang. cairan. Enggak, mungkin emang karena kebakar gitu. Oh, Nah, yang bau anjirnya itu dari kepala, Bang. Karena dari otak. Karena kan bagian kepala itu yang paling amis. nempel dong di baju gitu. Di kabin kalau mobil kabin tuh. iya. Kalau kabin iya, tapi kalau di baju enggak. Oh, berarti kalau nggak ambulan itu ketika habis nganterin jenazah itu langsung dicuci. Langsung dicuci, sterilin. Cuman pas itu saya nggak beroperasi tuh, Bang, selama seharian. Karena saya jemur. Oh, dibuka semuanya. Dibuka. Oh. Gitu, saya tungguin tuh mobil. Oke, kita doakan lah semoga para almarhum ataupun almarhumah diterima, Bang ya, amal ibadahnya gitu kan, insya Allah gitu kan ya. Oke, nah terus yang tadi di spill dikit di nganter jenazah ke Medan, karena apa dia? Dia meninggal karena sakit, Bang. Oh, sakit. Sakit di Jawa. Saya lupa Jawanya Jawa mana. Diterbangin ke Tangerang. Terbangin ke Tangerang, itu kan jadi keluarganya itu adanya di Tangerang. Di Tangerang, akhirnya mau dibawa ke Medan. Cuman digabung, Bang, sama almarhum ibunya. Dari dalam satu mobil ada 2 jenazah? Iya. Cuman yang ibunya ini, mohon maaf ya, dia meninggal di pas zaman COVID. Oh, karena Jadi terjangkit kayak virus COVID ya? Iya, dia udah setengah hancur lah. Gitu. Apanya? Jadi setengah kerangka. Jadi dari kuburan digali, diangkat, dipindahin ke Medan. Oh, Gitu. oke. Berarti di kuburan itu ya diambil, pindahin ke Medan. Iya. Oh, kirain tiba-tiba tinggal kerangka doang. Enggak. Oh, oke. Terus kalau ditanya nih, Bang, suka dukanya apa sih, Bang? Sukanya dulu deh. Banyak kan soalnya supir ambulan terjenazah tuh sambil jalan-jalan juga tuh. Ya, kalau itu ya. Sukanya. Iya. Oke. Kalau suka sih ada 2, Bang. Apa tuh? Pertama, saya bisa jalan-jalan, jalan-jalan tanpa ngeluarin biaya kan. Iya. Terus yang kedua, dapat saudara, Bang, di mana-mana. Oh, dapat saudara di mana-mana. Iya. Ya. Jadi Oke. kita kemana-mana nih butuh bantuan atau apalah, misalkan kita jalan-jalan bawa motor nih ada trouble, minta tolong kontak gitu. Oke. Jadi saudara gitu. Sukanya ada 2. Dukanya, Bang? Kayaknya banyakan dukanya nih, pasti nih biasanya ini. Kalau duka ya, Bang ya. Kalau saya biasanya kan jemput jenazah itu di rumah sakit ya, Bang. Kalau itu sih saya suka keinget sama almarhum, Bang. Almarhum ibu saya. Gitu. Jadi kayak balik ke zaman saya kayak Kehilangan suka orang tua gitu ya. Oke, jadi kayak teringat dengan sosok orang tua gitu, Bang. Ya. Kita doakan juga nih orang tuanya Bang Hafiz ini diterima, Bang ya. Semua amal ibadahnya, amin gitu. Oke. Nah, suka duka terus yang paling miris, Bang? Ada gak? Paling miris. Paling ya itu kan ambulan kita kan bukan jenazah doang nih, Bang ya. Oh, bukan jenazah doang. Selain jenazah deh, ada Kayak pasien. pasien. Contohnya? Kayak pasien nih, warga yang kurang nggak mampu, Bang. Oh, ini nih. Jadi dia mau berobat, keadaan ya nggak bisa jalan lah, nggak gitu kan. Minta ambulan kita, Bang. Nah, si ibunya ini kan yang sakit suaminya nih. Si ibunya ngomong ke kita, Bang, mohon maaf, ini saya punya duit cuma 30.000. Katanya gitu. Aduh, udah Bu, pegang aja buat beli makanan si bapak tuh nyemil nanti di rumah sakit. Saya bilang gitu kan. Oh yaudah, bener nih nak, nggak apa-apa katanya gitu. Iya ibu, nggak apa-apa, pegang aja, saya masih ada, alhamdulillah, saya bilang gitu. Buat saya jajan ada, saya bilang gitu kan. Ya udah tuh, saya yang miris sih itu, Bang. Karena kondisi ekonomi. Iya. Oke, jadi ini untuk teman-teman semua, siapa tahu nih, mohon maaf banget, misalkan keluarganya membutuhkan ambulan gitu, Bang ya. Mungkin saudaranya membutuhkan ambulan, terus mungkin
tetangga-tetangganya di sekitaran Depok, Jakarta, Tangerang, Bekasi gitu, Jabodetabek Bang ya. Betul. Langsung hubungi Aspera, masalah itu nanti yang penting kita bantuin dulu. Betul. Wah ini nih yang harus dicontoh nih gitu kan. Jangan nego kelamaan ya kan. Kalau Aspera nih jebret. Kemana? Udah sikat bawa dulu. Betul. Wah mikir tuh sekian detik berangkat. Bahkan tadi 30.000 simpen aja Bu. Udah, ayo kita anterin. Betul. Oke, dan ini juga harus ada peran fungsinya juga pemerintah setempat juga kan? Iya kan? Cuman sih kalau saya bilang Aspera ini bergerak sendiri Bang. Jadi setiap ada kayak jenazah keluar kota, terus yang pasien yang ada lumayan dananya lah, itu disubsidi silang Bang, buat keluarga-keluarga yang nggak mampu. Nah itu makanya dia langsung udah jalannya dulu dah. Masalah itu nanti belakangan rezeki dari mana aja. Betul. Gitu kan ya. Dan tapi pemerintah daerahnya juga jangan tutup mata. Betul. Ya kan? Kan gitu kan Bang. Tenang aja ada Aspera ini takutnya begitu ya kan. Benar. Support juga dong. Ya kan. Warga-warganya misalkan ada warga yang nggak mampu, masukin dulu rumah sakit, rawat aja dulu. Kan gitu kan, masalah pembayaran nanti deh belakangan, yang penting sembuh dulu. Kan gitu kan Bang ya. Sama kayak Aspera juga, yang penting gue anterin dulu deh. Kan gitu kan, masalah administrasi udah belakangan nanti deh, kan gitu kan. Betul. Wah patut dicontoh nih, keren dan gue lebih respect ke Bang Hafiz ya nih. Selain Aspera wah udah gokil lah. Tuh Bang Hafiz ini driver termuda loh, nganter sampai ke Medan, wah ke Samosir. Bahkan di usianya yang masih SMP dia udah punya pikiran untuk jadi relawan ambulan. Itu kan gokil gitu loh Bang. Iya kan? Biasanya di usia SMP nih, wah jiwa-jiwa tuh Iya, yang tawuran. Dia lagi jati diri dia dah. Ya kan? Kayak gue aja balap liar lah, apalah, ya kan? Bener. Bisa kepikiran ke arah situ. Oke, karena nonton channel YouTube yang relawan. Tergeraklah hati ke situ, jebret. Sampai sekarang 2025. Waduh, oke. Ya wis lah. Tapi Bang, satu lagi nih Bang. Kan biasanya ambulan itu kan nganter pasien, jemput pasien, nganter jenazah, jemput jenazah, kan gitu kan. Pernah nggak sih Abang nih di Aspera ngevakuasi ODGJ lah bahasanya gitu? Wah itu sering Bang. Oh, sering Bang. Sering. Wah gokil dong ini Aspera. Sering. Contohnya Bang? Contohnya, misalkan Abang lagi di mana ketemu dan sebagainya. Oh, kalau yang ketemu di jalan itu enggak, Bang. Oh, enggak. Gimana? Enggak. Jadi kayak misalkan ada warga nih daerah Sawangan misalkan. Di telepon orang Dinsos. Nah, orang Dinsos ini telepon lagi ke Aspera. Nah, jadi orang Dinsos ini kayak kerjasama lah sama Aspera buat evakuasi si ODGJ ini. Gitu. Jadi si ODGJ ini lucu sih Bang, dia diputusin sama cowoknya. Berarti cewek nih? Cewek. Gara-gara asmara lagi nih? Iya. Terus? Nah dia ngamuk-ngamuk Bang. Ngamuk-ngamuk. Pokoknya ada yang parahnya lah, saya nggak mau ceritain. Nah akhirnya dibawalah ke rumah sakit Marzuki Mahdi. Daerah Bogor. Ya. Nah habis itu pas udah rehab selama sebulan kalau nggak salah tuh, sebulan dijemput lagi, normal lagi Bang. Yang penting jangan putus obatnya. Oh berarti kalau gitu. Teman kita yang kayak gitu suruh minum obat dulu ya. Iya. Kan obatnya itu kan kayak itu sebenarnya itu obat-obat ODGJ Bang, diminum sama orang waras. Iya. Gitu. Jadi kan kayak syaraf ODGJ ini kan kayak lemes nih. Dikakuin sama obat itu Bang. Lah kita kan misalkan kita nih syaraf kita pada tegang, ditambah tegang lagi gimana ya, putus. Gitu, jadilah gila. Berarti ya keren juga nih Aspera nih. Ngebantu sosial juga ya. Tadi mungkin ya kalau bencana pastilah Aspera turun lah gitu selagi dia bisa ngejangkau gitu kan. Terus ke masalah sosial ODGJ juga nih. Iya. Diambil juga nih. Cuma satu, karena
kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Betul. Apapun itu, selain pasien dan juga jenazah, kalau itu kemanusiaan, langsung bergerak. Iya. Gokil. Oke, jadi gitu ya, nih teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Hafiz saat menjadi driver ambulans Bang ya. Iya. Yang dimana tadi segelintir cerita dan nggak semua saat Bang Hafiz nganter jenazah semuanya itu horor kan gitu Bang ya. Itu kan ya nggak tahu lah karena apalah ada faktor horor itu ya kan. Tapi menurut gue di dalam ambulans aja nggak sampai horor gitu kan, karena barang jenazah gitu. Kalau jenazah juga kan manusia. Iya. Jadi kan Cuman nggak kenapa ada kita harus nyawanya takut? aja gitu. Ya kan? Kalau misalnya, oh bang katanya jenazah kan manusia, coba bang, gue nggak takut, gue juga takut. Kan takut itu kan semua orang punya rasa takut bang. Betul. Iya kan? Rasa iseng Pasti gue ada. juga, ya nggak bohong lah, Bang Hafiz juga pernah ketakutan kan, awal-awal mungkin gitu kan. Lama-lama itu bias, sampai akhirnya terbiasa ya udahlah. Iya kan ya? Betul. Gue bergerak kebaikan nih, ini masa masih aja takut-takutin kan gitu, iya kan? Udahlah, gue lawan rasa takutnya, orang nih gue kebaikan gitu kan ya. Oke, nah terakhir nih Bang, ini kan Sumatera lagi lagi apa namanya dilanda bencana ya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ada perwakilan Aspera di sana? Perwakilan ada Bang, yang dari Jambi. Wah, gokil. Sama di daerah Padang. Dari Padang ya. Iya. Oke, misalkan siapa tahu nih warga-warga Sumatera kan membutuhkan bantuan juga, bisa langsung hubungi Aspera Indonesia aja. Siapa tahu kan yang dari Korwil Jambi dan juga Padang bisa merapat ke situ kan ya. Oke. Yang penting ketika ada teleponan siap luncur unit. Oke. Linknya itu ada di bawah video nih. Kalau teman-teman semua butuh unit ambulans Bang ya. Iya, betul. Mau dalam kota, luar kota, antar provinsi siap. Siap Bang. 24+1. Wah, keren, gokil. Bang. Aspera doang ya kan 24+1. Orang satu hari itu 24 jam, tadi tambah 1 jam ya kan. 25 jam. 25 jam ya kan. Oke. Bang, sebelum ditutup dah videonya nih Bang. Kira-kira Bang Hafiz punya pesan gini Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Pesan-pesannya sih, Kasih edukasi tentang ambulans Bang di jalan gitu. pesan pertama sih pada jaga kesehatan Bang. Karena musim pancaroba kan. Betul. Terus yang kedua, untuk pengguna jalan nih, ketemu ambulan di jalanan, tolong minggir gitu. Tolong menepi dulu sebentar aja. Jangan ngikut-ngikut ngawal ambulan. Ngekor. Terus ngawal ambulan, yang ngekor. Takutnya gini Bang, kalau ngekor, kita kan nggak tahu yang di depan. Takutnya mobil lagi ngerem mendadak, kecelakalah di belakang. Gitu. Oke, jadi apapun itu teman-teman semua yang lagi di jalan dengar suara ambulan, lihat spion ada warna merah-merah, ya kan, langsung minggir. Apalagi kan ambulan Aspera ini lampunya paling terang Bang. Lampu terang. Bilet-bilet gitu. Wah, bukan main Bang. Wow, iya. Untuk ngasih tanda gitu kan untuk pengguna jalan. Iya. Oke, bukan sekedar cuma variasi buat variasi gitu, tapi ada fungsi juga. Ada fungsi nah, Bang. itu. Kita masang juga nggak asal pasang. Asal pasang gitu kan. Kalau ada plat sipil terus ada warna biru nah kita copot wajib itu. Tuh kan? Kan gitu kan ya. Selain ambulans dan juga damkar, nah udah yang lainnya udah jangan pakai gitu-gituan lah. Oke, ya wis. Kita doakan nih semoga Bang Hafiz nih sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur Bang, lancar rezekinya Bang. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Hafiz ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Hafiz, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.